Apa mungkin dari itu juga, Mas? Ya iya, mau nggak mau harus menyampaikan. Karena pengalaman sampean dulu yang pernah ya gimana ya, Mas ya? Jatuh bangun lah. Kalau ngomong Yang- jatuh yang bangun, nggak enak kalau ngomong gitu, Mas, biar sampai sendiri ya. Saya datang di Prima Ladi nih. Mas Prima, Ya, Mas. gimana situasi hari raya kedua ini? Alhamdulillah ramai lancar lah. Ramai Kalau lancar. Iya, kalau bahasa-bahasanya ramai dan lancar. Ramai raya. Jadi ramai tapi nggak terlalu padat, nggak seperti biasanya, Mas. Karena efek corona. Iya, betul. Terus sapi gimana? Nah, ini dia kalau untuk saat ini, untuk saya pribadi, Mas ya, ini agak terlantar sedikit, Mas. Kenapa? Iya, biasanya kita tali di belakang, ya kan, sistem angon itu kan kalau bahasanya. Ini sekarang dia enggak, jadi dia terkurung. Kayak Makannya saya, gimana? makanya ini, Mas. Nah itu, saya sudah siapkan itu. Apa itu? Nah, monggo. Di plastik hitam ini? Iya. Apa? Nah, inilah luar biasanya untuk berternak sapi. Jerami kering dan ya udah nggak apa ya nggak bagus lah. Tapi ini Seperti basah, ini lembab ini. Ini tadi kebetulan kena angin, Mas. Heeh. Terus kena hujan. Ini sore ini tadi hujan. Jamuran nggak ini? Enggak apa-apa, Mas. Enggak. Kali ini udah jamin enggak. Kalau efek di samping di sapi gimana kalau kayak gini? Ya kalau untuk apa ya? Kegemukannya ya jelas agak terhambat, Mas. Itu punya mobil dari mana? Ya alhamdulillah, Mas. Hah? Alhamdulillah. Dari rezeki lah. apa usaha apa? Chopper apa sapi Ya apa? sapi juga ya semua membantu, Mas. Hah? Semua membantu. Nah, Jadi Mas, kayak sapi, kayak chopper, ya semuanya membantu. Kayak di pertanian kita juga yang membantu kan gitu. membantu. Iya betul, Mas. Kalau Mas Prima, Iya. kalau ngomong tentang sapi nih ya, harga jual sapi sebenarnya patokannya di mana? Itu dari kualitas, Mas. Kualitas gimana? Sementara ini ya kualitas bahan. Bahan. Jadi kalau di sapi itu kan beberapa jenis ya, Mas ya. Mm-mm. Itu ada yang jenisnya pegon, ada yang jenisnya sapi PO lokal, terus ada yang berangus dan lain-lain lah, banyak limusin, tetapnya ya, Mas. Itu tetap ada perbedaan harga, Mas. Yang paling mahal bagus harga apa? Superan. Superan itu apa gimana? Superan itu apa ya? Ketemunya udah memang berbadan bagus. Walaupun metal Plus, limosin bebas. Iya. Bebas. Kopior itu gimana ke bahasa kopior? Pegon. Itu Hah? pegon, Mas. Pegon. Iya, jadi indukan biasanya indukan PO itu disuntik dengan ya jenisnya si metal ataupun si Tapi hasilnya kurang maksimal. ya udah sedang lah, Mas, udah bagus. Sedang. Terus kalau ini ngomong pasar ke sapi ya, ada nggak sih pasar sapi yang di sini besar itu? Nah, itu yang kita repot, Mas. Untuk di wilayah Lampung ini saya belum pernah dengar, Mas. Mm-mm. Kalau untuk pasar hewan khususnya sapi itu kayaknya belum ada loh, Mas. Di daerah. Kalau kambing kan ada. Ada pasar kambing, pasar ayam itu pasti ada ya, Mas ya. Mm. Itu sapi yang belum ada. Terus apa? Kemudian pemasarannya gimana itu sapi? Kita ya kalau sementara ini kayak saya pribadi sih mainnya kita di online ya, Mas ya. Heeh. Kayak di Facebook, via YouTube saya sendiri juga kadang-kadang mempromosikan. Heeh. Nah itu main kayak gitu, Mas. Nah, kalau yang tidak cenderung tidak dekat dengan media sosial tuh, ini harga sapi bisa dimainkan nggak sebenarnya? Kalau itu saya ya nggak seberapa paham sih, Mas ya. Karena saya juga bukan pedagang. Saya sebenarnya pemelihara, kebetulan mungkin saya beli kok cocok, ada yang berani kasih untung dikit-dikit, ya mungkin saya lepaskan gitu aja. Kalau ini Mas, ada nggak sih bahasa mafia sapi itu di sini? Waduh, nggak paham itu, lebih nggak paham lagi saya, Mas. Nggak paham. Nggak paham, Mas. Kalau tentang itu saya nggak paham. Kalau kambing sapi kayak gini, ini umur berapa ini? Ini udah 2 tahunan lebih, Mas. Ini Doro bahasanya. Belum pernah hamil. Belum, ya ini lagi, alhamdulillah ini kayaknya hamil ini. Ini. Udah sekitar 6 bulanan. Ini kok tempatnya jorok banget sih ini? Iya, Mas, karena hari raya ini saya nggak pernah ke belakang ini, Mas. Ini. Iya. Ini juga tempat makannya kayak gini. Oh. Ini sehat nggak ini? Insya Allah, nyatanya ya beginilah. Hah? Nyatanya begini, Ini Mas. apa ini? Mana? Daun apa itu? Oh, ini daun gajahan belakang. Ini saya ambil hari raya sebelum hari raya kemarin, Mas. Perpekan lah sebahasanya. Pakai gerobak itu. Jadi Kalau ini ternyata
pertanyaan ya dari peternak ya. Artinya saya kan butuh analisa benar nggak ini kan. Pernah merasa kecewa nggak tentang jual beli kambing, sapi? Ya, kalau saya alhamdulillah lebih baik lah. Mungkin ya karena gini loh Mas, orang berternak itu nggak misalnya Mas ternak kambing, saya juga ternak kambing ya. Itu belum karuan sama-sama rezekinya. Kan gitu sih Mas. Kalau ini ya alhamdulillah ya lumayan lah Mas. Yang jelas celengan lah Mas gitu. Kak, berarti belum pernah ngalami kecewa jual beli sapi itu belum ya? Belum. Jangan kalau bisa jangan Mas. Enggak kan ini saya harus mengumpulkan banyak informasi. Artinya gini Mas, ketakutan nggak kalau jual? Kalau peternak itu memang harus kita memang benar-benar jeli sih Mas. Kayak saya sistemnya ya sebenarnya berternak ala kadarnya aja. Jadi kan untuk sampingan lah intinya kayak gitu, untuk celengan. Kalau nyelengin uang kita ya memang nggak mampu Mas Sudan Mas. Jadi ini saya nyelengin ya jerami ya rumput ya ini celengan saya. Celengan. Ini. Iya. Untuk kemarin udah sempat 3 ekor. 3 ekor terus ya saya kurangin. Terus kebetulan kemarin dapat laki ya masuknya metal lumayan lah plus. Itu baru laku kemarin Mas, sebelum lebaran kemarin. Jadi tinggal ya ini kalau ini nggak dijual ini Mas. Kalau dijual buat apa? Diambil untungnya Mas. Nanti cari lagi. Untung cari lagi. Iya, kalau udah kasih untung ngapa nggak dijual? Rata-rata jual antar peternak apa pedagang? Peternak Mas. Peternak. Iya. Kalau saya kan biasanya belinya ke peternak ya. Pedagang. Oh pedagang. Kadang-kadang ya peternak gitu. Ya kalau saya nggak ada perkaitan. Kalau untuk ukuran nih, ukuran sapi patokan. Yang terpenting itu patokan apa sih? Wajah, postur body, Mas. Postur ya? Postur. Kayak kaki nanti dilihat postur kaki bagus enggak, ya kan besar kecilnya enggak, terus bagian kepala pantas enggak sih dilihat karena kalau yang udah pengalaman di sapi kan udah tahu lah yang beternak. Terus dari bagian belakang, terus bodinya kelihatan kulitannya juga harus bagus kan gitu Mas. Susah mana antara sapi dengan kambing kalau jual? Kalau soal jualnya gampang sekali kambing Mas. Gampang sekali kambing. Oh mudah, karena memang sudah ada pengepulnya di daerah kita ya Mas. Kayak di sini kalau yang sini yang terkenal ya, banyak lah di sini. Kalau sapi nggak ada. Kalau sapi nggak ada Mas. Nggak ada pengepul. Nggak ada pengepul total. Pedagang lokal. Ya pedagang lokal. Skala aja. kecil. Betul. Jadi pedagang itu hanya di kandang menyiapkan ya 1 atau 2 ekor. Nanti gitu. jual ke peternak lagi, muter gitu betul, aja. Betul kayak gitu Mas. Jadi yang untuk pengepul besarnya khususnya itu kayaknya belum ada. Belum terlihat di daerah kita. Belum ada ya. Terus berarti kalau jual sapi tergantung kemampuan pembeli ya? Iya betul. Bukan layak atau tidak gitu. Tapi ya ada standarnya lah Mas. Ada standarnya lah. Standar gimana? Standar kayak misalnya laki umuran sekian, terus tinggi sekian, itu kan pasti ada lah Mas. Standar harganya? Ada. Standar umur? Ya standar usia dan biasanya tinggi Mas yang rata-rata dia tinggi. Kalau untuk bibitan. Itu. Nggak takut kemahalan atau kemurahan? Ya kalau itu gimana Mas ya? Kemahalan atau kemurahan? Ini kan kalau kemurahan kayaknya nggak ketakutan loh Mas kalau beli Mas. Nah kalau kemahalan ya kita takut. Kalau jual? Oh kalau jual ya. Kalau jual takut kemurahan? Ya takut kemurahan pasti. Akhirnya kalau mau jual sapi sulit ya? Iya Mas. Nggak bisa langsung. Oh nggak bisa, misalnya sore ini pengen jual, besok udah laku nggak bisa Mas. Butuh berapa hari? Ya butuh proses yang jelas. Kalau memang mau jual cepat itu pasti kita terdampak Mas, terdampak rugi. Terdampak rugi? Iya biasanya pasti. Rugi berapa? Jadi apa namanya ya harusnya itu misalnya nih harusnya laku 12 juta karena kita buru-buru ya paling nggak ya 11 karena mencapai 1 juta Mas. Kan sayang. Gitu, karena kita peternak gitu kan. Terus kalau kemudian nggak ada pasar, nggak ada patokan yang umum, hanya patokan lokal, emang nggak kalah dengan daerah lain tah ini harga sapi? Wah saya kurang paham Mas, kalau soal perdagangan itu saya kurang paham. Yang jelas kayak saya juga butuh cross check harga itu rata-rata direkan media sosial Mas. Oh gitu. Jadi tinggi sekian terus
kita lihat posturnya, ya kita raba sendiri lah Mas. Jadi Benar-benar perputaran kita sapi meraba. ini hanya perputaran lokal ya? Iya betul Mas. Belum Sementara bisa ini. putaran luas lagi ya? Belum. Kalau yang luas biasanya memang yang sudah pedaging Mas. Pedaging. Pedaging Pedaging hitungnya gimana? per kilo Mas. Sekilo berapa sapi? Kalau betina itu kalau nggak salah 30 berapa gitu Mas. 30.000 35 ke atas lah. Oh, 35 ke atas, kalau pejantan itu 40 sekian Mas. Serius? Iya, kurang lebihnya segitu. Kalau tepatnya saya belum paham banget Mas. Belum paham. Karena Ini naik turun. kalau Kemarin sih mahal. Kemarin. Makanan harian apa kalau sapi? Kalau makanan harian, wah luar biasa Mas, mudah sekali Mas. Mudah. Mudah sekali. Mas. Dibandingkan kambing? Saya mending ini Mas. Hah? Saya dulu kan sudah pernah cerita di episode yang sebelumnya ya Mas ya. Ini lebih mudah ini Mas. Lebih mudah? Iya lebih mudah. Kalau untungnya lebih banyak mana? Sama-sama umpamanya kalau modal, ditelaten. sama-sama modal. Hmm. Sapi ini harga 20 juta. Dapat kambing 20 ekor betina. Untungannya cepat mana? Kalau menurut saya mendingan sapinya Mas. Kenapa? Kenapa? Karena porsi pakan Mas. Porsi pakan. Iya betul. Jumlah 20 juta dapat 20 ekor dengan dapat Betul. sapi satu, makannya lebih ringan ini. Iya betul Mas. Kalau ini malah udah kayak kita nggak piara Mas. Nah, kenapa? Udah santai banget Mas. Hah? Kalau saya kerja di depan, Mm-mm. ini udah saya tali di belakang situ Mas. Hah? Di kebun-kebun sawit itu. Udah dari pagi. Nanti siang saya pindah lagi. Mm-mm. Nanti sore pindah sambil kita bawa jalan pulang. Di sini Beres, kalau udah sapi kenyang, rawan Mas. nggak? Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Sekarang? Dulu-dulu nggak? Dulu katanya nih sebelum saya ya rawan dulu katanya. Sering ngalami denger? Ya sering dulu. Kalau Cuman cerita orang-orang Iya, dulu. yang sudah ngalami hilang. Iya. Berapa tetangga desa. Iya. Tapi kalau di sini ya alhamdulillah lah. Jangan sampai lah Mas. Yang penting minta doanya juga dari rekan-rekan lah untuk selamat karena belakang sana itu udah kebun semua itu Mas. Udah nggak ada perumahan lagi itu. Itu kebun. Sementara pagar saya belum selesai nih, belum beres proyeknya. Minta doanya lah. Aduh. Dulu gimana rasanya ternak kambing? Wah, luar biasa. Oh iya, Mas juga sebenarnya kan ternak juga. Saya? Iya. Iya kan? Iya. Mas Aan juga ini pemirsa, ini Mas Aan juga sebenarnya ya ternak kambing juga sebelumnya. Itu kebetulan bareng dengan saya. Wah, luar biasa ceritanya, kisahnya luar biasa pemirsa. Ngapa harus luar biasa? Luar biasa sekali. Jadi kita berangkat mencari rumput itu sekitar jam-jam 1 itulah. Sampai kita asaran itu sempat di gubuk sawah pemirsa. Jadi musim kemarau dulu ya Mas ya. Karena bukan ahli ngarit ya. Iya. Butuh 4 jam 5 jam untuk penuh. Sampai ditetawain banyak orang. Betul. Jadi kalau rumput itu mau dipotong itu pemirsa pasti ditanya dulu sama Mas Aan ini kan. Kamu mau ditebas enggak? Oh mau Mas. Oh ya udah saya potong. Kalau enggak ditinggalin sama beliau. Kayak gitu Mas. Iya kan? Jadi gitu pemirsa. Kita dulu bareng juga sering ngarit. Sama-sama peternak kambing ya. Iya. Saya dulu piara 30 berapa ya Mas ya? Kalau sampean kan khusus ada apa namanya? Etawa semua ya Mas itu ya. Etawa semua. Itu kemana sekarang Mas? Itu udah habis. Gantian tanya nih. Pemirsa saya gantian tanya ini. Orang nggak saya nggak di hadapan kamera. Iya. Ya nggak apa-apa. Sekarang kambingnya entah kemana sih. Entah dulu, kemana. Gimana itu Mas menurut sampean untuk keuntungan kambing sendiri dengan jeripayah sampean di waktu mencari pakan waktu itu? Kalau cari pakan rumput karena kita bukan ahli ngarit ya. Iya. Coba di dulu lah Ya, biar enak. ini gantian pemirsa Gantian. ini. Oke. Nanti dulu. Ada. Ini kita wawancaranya ganti-gantian pemirsa. Iya kalau dulu saya karena bukan ahli ngarit, terus bukan masih belajar peternak ya dulu Iya. ya. Jadi sehingga kita sulitan cari rumput yang jenis apa, terus model kayak apa. Tempat juga kita kebingungan. Betul. Karena Iya. memang sejarah keluarga kita ya, keluarga sampean khususnya. Ada nggak dulu di waktu kecil kan banyak nih ya rekan-rekan ngarit ini pasti kan dari kecil saya sudah ngarit. Coba sih di background sapi biar enak.
Saya biar nyaman juga sih sebenarnya. Kalau sebenarnya sambil duduk aja sebenarnya enjoy aja sih Mas. Iya. Kalau backgroundnya mah enggak. kalau background keluarga itu kan bukan background tukang ngarit ya. Asli bukan petani Mas ya? Petani tetap. Peternak? Peternak iya, karena di Iya. Gaduhan sapi itu sampai 50 ekor. Tapi pernah ngarit di rumah. Di rumah ada kandang? Ya ada, dulu saya kan sampai 11 ekor penggemukan sapi. Oh, pernah. Terus kemudian habis sapi saya merambah ke kambing. Terus pindah ke sini kan. Ya. Di sini sampai 30 ekor. Kambing Karena dulu ya. kambing karena kesulitannya itu kita ngomong penyakit ya. Penanggulangan penyakit. Dulu terus belum paham, Bang. belum paham. Ya, belum Terus paham, kemudian masalah makanan juga kita kesulitan. Apalagi pas yang kemarau panjang. Wah, parah. Aduh. Sumpah. Yang Aduh. paling sering jadi omongan kita itu kan ngaritnya terlalu lama. Betul. Orang Mas. 1 jam, kita butuh 4 jam sampai 5 jam satu karung. Gitu kan. Sama pemirsa, beliau dengan saya sama. Kita memang bukan pakar-pakar ngarit. Bahkan ini ya paling nakal ini, paling nakal. Beliau Mas Prima ngajakin ngambil rumputnya orang. Wah. Bongkar. Bongkar. Ini rumputnya pemirsa. orang, ada tanaman Bongkar. rumput di pematang sawah itu kan. Saya paling nggak berani. Sama sebenarnya. Karena kita sampai 5:30 ya. Betul. 5:30 mau maghrib itu. Ya itu karena terpaksa pemirsa. Terpaksa. Akhirnya rumput itu saya bilang, rumput, sampaikan mohon maaf ini. Saya ngambil, kamu sampaikan ke orangnya. Terus orangnya saya mohon maaf, saya minta izin ambil gitu kan. Itu tapi rasa bersalahnya itu nggak enak. Iya memang, betul Mas. Luar biasa, tapi ya dari pengalaman ternak kambing itu akhirnya kemudian saya sih ya dari proses ternaknya, pengobatan, perawatan, ngasih rumput, Ya. terus kemudian marketing ya, jual beli ya, sehingga ini menjadi rangkuman terbesar. Jadi inisiatif sampean buat hewan N2 TV ini apa mungkin dari itu juga Mas? Ya iya, mau nggak mau harus Karena menyampaikan. pengalaman sampean Pengalaman. dulu yang pernah ya gimana ya Mas ya? Jatuh bangun lah. Kalau ngomong Yang- jatuh ya bangun, nggak enak kalau ngomong kayak gitu Mas, biar sama sendiri ya. kalau ngomong diomong untungnya sekarang. Untungnya Malah sekarang. justru sekarang ya Mas. Iya, untungnya Di waktu sekarang. susah sampean susah payah untuk mencari rumput itu dari satu helai ke helai selanjutnya, itu gimana itu? Ya Mas? itu kan menjadi pengalaman terberat sih ya. Oh, Guru jadi tukang ngarit gitu iya, kan. betul. Terus Luar biasa. harus membagi waktu gitu kan. Orang semua tertawa di sini dulu nggak ada kambing besar-besar kan. Betul, ya. Tertawa, hanya saya sendiri. Bahkan pedagang aja menertawakan saya. Iya betul. Kambing yang harga 700 sudah besar saya beli sampai 3 juta, 3 Betul, juta ya. setengah. Dulu dari mana itu Mas belanjanya Mas? Itu dari saya datangkan dari jauh-jauh semua itu, ada yang dari Jawa dan lain sebagainya. Ya sekali lagi lah, dari proses itu saya akan harus mencari broker-broker, ya kan, Iya, agar betul. supayanya peternak itu tidak dirugikan sepihak, Betul. Mas. atau pedagang tidak memberi keuntungan, mencari keuntungan yang besar, Betul. tidak memperhatikan peternak yang capek sebenarnya ngarit itu kan. Mau tidak mau itu penghargaan loh peternak itu. Betul Mas. Ini misalnya ini Mas, ini ya. Iya. Ini untuk ngarit satu karung sampean dibayar 20.000 gimana Mas menurut sampean Mas? Saya nyerah. Dikala musim kemarau tadi loh, Saya Mas. nyerah. Maksud nyerah. Ini kan tangan sampai luka ini, masih ingat tangan sampai luka. Ya kan? Luar biasa. Sampai harus Oh iya nyari itu ya dulu ya. pondoh sawit. Oh, betul Pondok Sawit pemirsa. Aduh. Pernah kita cari Pondok Ini Sawit. kemarau terpanjang saat itu dan ngalami ternak yang luar biasa, banyak kematian, banyak penyakit, banyak masalah gitu kan. Itu dulu modal berapa Mas seluruhnya itu coba? Total Biar kalau pemirsa di zaman dulu ya kurang lebih hampir 60-an 60 juta. dengan kandang. Dengan Dengan kandang terus kan banyak kambing yang mati tuh, beli lagi. Sudah. 60-an juta. Jadi itu menjadi background. Kalau untuk pemula memang harus hati-hati, kalau pemilihan kambing sendiri sih ya. Terus kedua tentang perawatan kambing. Kandang itu harus benar-benar sehat. Kandang itu jangan sampai tidak sehat. Ya, itulah artinya. Kalau sekarang saya mengupayakan mencari harga sapi, kambing yang bagus. Kalau harus menemukan brokernya,
ya harus jujur kan gitu. Bener nggak ada broker kambing atau broker sapi? Jadi Kan gitu. memperjuangkan sampai memperjuangkan untuk peternak-peternak. Ya iya, karena harus. sampai pernah merasakan Sakit. susahnya ngarit. Saya itu penggemukan sapi hanya udah sampai 1 tahun hanya untung 2 juta. Waduh. Saya nggak tahu sekarang kalau serba beli. Tapi sekarang tidak pada rumusnya teman-teman kalau mau jujur, ternak sapi kalau ngarit semua, kalau beli semua nggak bakal untung. Enggak, benar. Ya kan? Benar. Nggak bakal ketemu. Tapi kalau jenis saya gimana? Ya kalau serba tidak ngarit masih untung lah ada tumpangan karena ngomong tabungan. Iya. Tapi kalau ngomong breeding belum ketemu satu. Iya. Kan gitu. Ya harga sapi sekarang bagus lah Bagus, alhamdulillah. dibandingkan dulu. Tapi bagusnya sekarang juga kan modal tetap tinggi, harga bahan tinggi. Itu kan artinya kalau sekarang yang paling enak ya kambing sih sebenarnya pasarnya ada, Iya, harga memang stabilnya jelas. Broker kalau ada ya kita ketemu kan gitu. Kalau sapi kan sejauh ini dari hulu ke hilirnya susah untuk diurai ini. Betul. Ini makanya menjadi PR saya untuk membuka semuanya sebenarnya. Iya. Baik di kambing maupun sapi. Tapi intinya saya ingin realita. Bukan settingan apapun. Karena saya tidak pernah tayangan itu settingan. Bagus, Mas. Ya. Apa-apa natural, harus natural. Ya, untuk membantu kami peternak Ya. seperti ini, Mas. Semangat untuk peternak. Saya ini juga sebenarnya ya itu juga untuk membantu. semangat ya. peternak juga. Sekali lagi di hari raya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi breeding kambing itu ya ada yang ngomong susah, ada yang ngomong mudah. Sapi juga ada yang ngomong susah, ada yang ngomong mudah. Tapi kalau semuanya rumusnya serba beli, sejauh ini belum bisa ketemu. Betul, Mas. Belum bisa ketemu. Sejauh ini kalau rumusnya serba beli. Kalau kapasitasnya 1 ekor. Kalau kemungkinan kalau kapasitasnya penggemukan masih bisa ketemu karena untung sedikit. Karena jumlahnya banyak jadi bisa tertutupi. Iya, betul. Tapi kalau serba beli karena harus mengandalkan pakan yang mahal, nggak bakal ketemu. Enaknya tanam rumput, punya bank pakan sendiri. Itu kalau kesehatan sapi jarang ya. Ya, Terserang penyakit ya. Kalau kambing kan sering. Cuma lebih kuat, yang jelas lebih kuat. Ya, itu. Terima kasih pemirsa. Semangat di Hari Raya Idul Adha. Sekali lagi saya terjebak oleh Mas Prima ini. Nah, sebenarnya masih banyak pertanyaan pemirsa, tapi karena memang benar-benar durasi pemirsa, jadi kita sekiankan dulu. Nanti kita next kita buat lagi. Oke, terima kasih ya.